Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marantika Dewi dengan NIM 21140200054. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai peranan mahasiswa dalam menanggulangi COVID-19. Nah, di sini saya sebelum membahas mengenai apa sih peranan mahasiswa dalam penanggulangan COVID, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih itu COVID-19. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang berkomplikasi berat pneumonia atau sepsis. Adapun awal mulanya COVID-19 ini adalah berasal dari daerah Wuhan yang terletak di negara Cina di akhir tahun 2019. Adapun awal kisahnya itu ketika seorang yang membeli atau memakan hewan yang diperdagangkan di pasar seafood Huanan, Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Melansir The Guardian tanggal 8 bulan 4 2020, Profesor Turner, Kepala Departemen Mikrobiologi Monash University, Melbourne, berpendapat bahwa virus ini kemungkinan besar dari kelelawar. Adapun gejala-gejala COVID-19 yakni ada gejala paling umum, gejala yang tidak umum, dan gejala serius. Nah, yang pertama gejala paling umum yakni demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Adapun dalam gejala yang tidak umum yakni sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi. Dan adapun di dalam gejala serius yakni kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak atau bingung. Yang ketiga juga nyeri dada. Adapun dampak-dampak dari COVID-19 ini yakni ada 4, yakni dampak pada masyarakat, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap pendidikan, dan dampak terhadap pekerjaan. Adapun dampak pada masyarakat yakni awal mula kasus COVID-19 ini di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat yakni pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah, seperti keluar rumah harus memakai masker, menjaga jarak 1 meter dan dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Adapun dampak terhadap ekonomi yakni keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan, sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di PHK atau PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Adapun dampak pendidikan yakni ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang kini biasa disebut dengan School from Home atau SPH. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Adapun dampak pekerjaan tadi tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem work from home atau WFA juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumun dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus. Nah, bagaimana dengan peran mahasiswa dalam penanggulangan COVID? Adapun peran mahasiswa dalam penanggulangan COVID ini adalah
Yang pertama, jadilah warga yang kreatif dan pemimpin. Mahasiswa dapat berkesempatan melakukan tindakan pencegahan dari virus tersebut terhadap diri sendiri, keluarga, serta lingkungan tempat tinggalnya dengan tetap di rumah saja dan keluar apabila memang adanya kepentingan yang mendesak, karena kaum intelektual seharusnya dapat memberi contoh yang baik. Yang kedua, sebagai seorang mahasiswa kita dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat gerakan bersama mahasiswa satu universitas atau seluruh Indonesia. Mahasiswa dapat mengajak masyarakat melalui media online untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik, serta dapat menggalang donasi yang ditujukan kepada yang membutuhkan di tengah pandemi. Adapun juga selain itu, mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan terjun langsung menjadi relawan Satgas COVID-19. Dan juga mahasiswa dapat pula menjadi relawan dengan menyalurkan bantuan logistik, makanan bergizi, vitamin, masker, dan lain sebagainya. Dengan begitu segala elemen yang ada saling bahu-membahu untuk menyudahi penyebaran COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.